dengar berita belum? Berita Udah nonton apaan TV tuh? belum? Berita apaan? Ih, parah banget sih. Masa nggak tahu sih? Yang bapak mama di penjara kan? Iya, kasihan banget ya. Kasihan banget. Anak-anak Malah masih pada sekolah iya, kan? malah masih 2 tahun ya? Enggak, yang 2 tahun itu kalau nggak salah yang bontot. Oh, masa sih? Ada yang gede itu. Siapa yang di penjara? Ada orang tua di penjara Ada. ya. Orang tua di penjara terus Anak-anaknya Suami istri. dibully. kalau saya mah kasihan sama anaknya, Bunda. Iya, emang bener. Jadi dirundung. Bener, orang tuanya Dibully ya. Iya, di sekolahan dikata-katain. orang tuanya berbuat salah, anak yang sengsara. Makanya. Bagaimana kalau hari ini kita jadiin tema aja tuh, Bunda? Waduh. Bagus tuh, Bagus bagus banget tuh kan tentang orang tuanya di penjara, anak yang sengsara nih. Iya, benar-benar. Bagaimana cara membangun mental anak saat orang tua kena musibah? Assalamualaikum Bunda, Bun. Musibah dan ujian adalah kehendak Allah yang bisa terjadi kapan saja. Setiap orang bisa jatuh dan tertimpa musibah, baik karena kesalahan sendiri maupun karena kesalahan orang lain yang menyebabkan seseorang harus bermasalah dengan hukum. Ketika orang tua terkena musibah atau bermasalah dengan hukum, yang paling merasakan dampaknya adalah keluarga, terutama anak-anak. Anak harus menanggung dampak kehilangan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Belum lagi omongan dan ejekan dari teman dan lingkungan sekitar. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Lantas, bagaimana cara kita membangun mental anak saat orang tua terkena musibah dan ujian? Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melki, Bunda Nada, dan Bunda Liza. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang ada di studio ini dari mana ya? Seperti biasa nih Bunda ya, di Assalamualaikum Bunda pada pagi hari ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita. Kali ini tema kita adalah membangun mental anak saat orang tua kena musibah dan masalah. Kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Dan juga teman-teman dari Ar-Rohim. Iya, gimana nih Bunda? Ada cerita nih. Tadi di berita ya Bunda ya itu ya, saya juga ngeliatnya di berita orang tuanya tuh karena kasus apa ya Pak, kurang tahu kasusnya. Di penjara. Orang tuanya? Anaknya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Ada yang sedang. Ada yang sedang. Ya sedang tuh kecil maksudnya enggak, gede nanggung. Oh iya, remaja kali Ya namanya musibah siapa yang tahu sih? Iya. Hidung siapa gitu? Who knows? Oh, nos. Hidung who siapa? knows? Gak ada yang tahu, tiba-tiba kita masih baik-baik aja ternyata dugaan korupsi di penjara. Jadi gimana nih nasib anak-anak yang tidak tahu sama sekali, tidak ada persiapan. Ya orang tuaku di penjara. Aduh, Iya. mentalin drop dong pasti. Betul. Di sekolah dibully. Duh, gimana nih Berarti pandangan anak menjadi Islamnya? korban tuh ya Bang? Anak menjadi korban, gimana pandangan Islam nih menanggapi hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada pertanyaan akibat dosa orang tua nih anak jadi sengsara. Dalam ayat tadi Allah menceritakan karunia, pemberian dan kebaikannya kepada kita manusia sebagai makhluknya, bahwa orang-orang mukmin itu apabila anak cucu mereka mengikut mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, bakal dikumpulin, dibarengin, digabrugin. Kapan? Entar di dalam surga.
Wa ma alatnahum min amalihim min syai', walaupun anak cucu keturunan mereka masih di bawah nilai standar. Ya. Jadi orang beriman apabila anak cucu ngikut mereka dalam keimanan. Zuriyah di sini itu bukan hanya berarti anak, bukan hanya dari emak, bapak, nenek, kakek, uyut, udeg-udeg, jagowareng, belah sononya lagi. Waduh, panjang nih. Tapi zuriyah ini pun bisa dari anak, cucu, dan keturunan. Kalau mereka mengikut mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, bakal dikumpulin di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', walaupun amal cucu mereka masih di bawah nilai standar. Oh, kalau begitu emak bapak kita soleh, ngapain kita jadi ikut soleh? Kan emak bapak kita, engkong kita, katakanlah orang yang alim, orang yang soleh. Kalau gitu kita maksiat aja, kan mau disatuin entar di alam surga. Perhatikan ayat setelahnya. Kullu mri'in bima kasabarahin. Setiap orang itu membawa amal dan dosanya masing-masing. Jadi apabila orang tua itu mempunyai dosa, anak belum tentu ikut sengsara. Anak belum tentu dia pun nanti akan berbuat jahat, berbuat buruk seperti orang tuanya. Bahkan bisa jadi orang tuanya buruk tapi anak-anaknya mengikuti dalam kebaikan, tidak buruk kepada anak-anaknya. Maka ini anak gak bakal sengsara, insya Allah. Oleh karenanya nih kita sebagai orang tua punya kewajiban. Tanamkan, didik anak-anak kita terlebih dahulu tentang kebaikan. Titipkan nih anak-anak ke pengajian. Kita kagak sempet ngaji, titipin nih anak ke pengajian. Ini kadang suka ngomong baik, ngapain lah anak bisa ngaji. Ntar juga proyeknya proyek tahlil. Ya Allah, insya Allah walaupun orang tuanya nih kena musibah, kena masalah, tersanjung kasus, masuk ke dalam penjara. Tapi apabila anak ini dididik dengan agama, punya pendidikan yang baik, insya Allah nih anak gak bakal sengsara. Nih anak juga bakal punya masa depan, insya Allah. Allah ta'ala alam. Gitu Bang. Iya Bunda, jadi memang kasusnya lagi banyak nih. Yang tiba-tiba orang tuanya entah kenapa di penjara. Kasihan itu, bahkan ada beberapa orang tuh kan yang udah saya aja yang urus deh, saya yang urus itu karena kasihan sama anaknya kan. Masih kecil. Pasti secara tidak langsung anak akan menjadi korban. Iya, Pasti. Jadi makanya orang tua tuh harus bertindak hati-hati. Makanya orang tua tuh harus bertanggung jawab. Iya. Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak nih tentang tema kita pada pagi hari ini? Silakan. Oh, yang ini Bang. Yang mana nih? Yang depan. Wah, silakan Boleh Bunda. Bun. Ya. Saya samperin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih, Bun. Iya nih. Ya. Lu ngapa? malu-malu. Ngapa? Boleh pantun? Oh iya, cakep. Kirain kita mau sedih ya? Iya. Kalau Pantun. setiap saya maju tuh ada aja yang pantun. iya, Baru benar. dapat inspirasi tuh setelah saya maju ya. Boleh. Makan pisang, makan ketan. Ajib. Makannya di pinggir kali. Ajib. Acara Assalamualaikum Bunda di TV One emang selalu di hati. Alhamdulillah. Bagus banget. Berapa minggu tuh ngafalinnya? Iya. Tapi bagus loh. Ini Habisnya ambil berkat ya Bun. rimanya tertata rapi. Iya. Bagus. Ini mau nanya nih, Bun. Baper kan nih? Baper dong, baper nih. Baper nih. Ada tetangga saya nih, orang tuanya itu kena Musibah. kasus gitu, kasus hukum lah. Oh iya. Terus anaknya ini kayak ikut stres gitu, maksudnya Anaknya umur berapa tuh? umur 7 tahun, Wah. tapi udah mau masuk SD. Tapi kan dia kayak kena sanksi sosial juga dari masyarakat sekitar gitu kan. Ya kasihan juga gitu. Terus pertanyaan saya nih, bagaimana membangun kembali mental anak ini biar dia berceria lagi? Wih, bagus banget. Bagus Kaget nih. saya. Membangun mental anak ya soalnya. Maaf, kenapa? Iya kaget sayanya. Ada kodok-kodok kata gitu Bang. Ayam. Ya bisa bangun mental Bangun anak mental, ini biar iya. ceria lagi, biar bisa Bersosialisasi lagi lah ya, bisa Iya. bermain selayaknya anak-anak lah ya. Terima kasih Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, ini kenyataan juga nih Bunda. Iya. Anaknya langsung, apa istilahnya? Drop. Mentalnya langsung, aduh jatuh lah pokoknya. Iya. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu penuh cinta. Mengingatkan tema kita pada pagi hari ini buat Bunda yang baru bergabung di rumah, membangun mental anak saat orang tua tertimpa musibah atau masalah. Iya. Seperti kejadian temannya Bunda ya. Iya. Ada anak tadinya ceria, bergaul, Iya. seneng. Oh pokoknya namanya anak-anak main-main ya. Ibu bapaknya kena musibah di Iya. penjara, anaknya langsung mengurung diri di rumah. Iya. Kasihan ya. Gimana nih, Lihat Bunda? bapaknya dibawa sono sini ya, Mi. Iya biasanya Iya. jalan-jalan sekarang udah males bergaul, gimana sih? Dia minder kali ya. Urung aja di kamar gitu ya, nggak mau berteman, nggak mau bergaul. Nah, itu tuh kasihan juga anaknya sebenarnya ya. Kasihan, Bahas Bunda. bang. Bahas, Bunda. Iya deh, baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas tentang masalah orang tua. Tapi juga ada keterikatannya dengan anak. Nah, dengan pertanyaan Bunda tadi, untuk kita jadikan pelajaran bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua pasti akan berdampak kepada anak. Kalau orang tuanya mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan, ada naik jabatan, biasanya diundang tuh pasangannya dan anak-anaknya untuk diberikan penghargaan. Tuh. Begitu juga kalau orang tua mendapatkan sesuatu yang di luar dari harapannya. Ada musibah, siapa sih yang pengen dapat musibah? Nggak ada. Tentunya nggak ada di antara kita yang pengen dapat musibah. Nah, begitu juga musibah tapi ada sesuatu yang bisa dihindari, ada yang emang dicari-cari. Ada tuh Bang begitu. Udah kerjanya rapi, udah kerjanya bagus, menghindari berbagai macam hal yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan, tapi ternyata mungkin dia kena fitnah, mungkin juga dia terkena sesuatu yang bukan dalam perhitungan dia gitu. Nah itu musibah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi ada juga musibah, ada juga masalah yang dicari-cari sama itu orang tua. Mohon maaf, misalnya sengaja orang tua kurang duit, korupsi. Itu kan masalah yang dicari-cari. Kemudian misalnya zolim kepada orang lain, akhirnya mohon maaf jadi menghilangkan nyawanya seseorang. Artinya apa? Itu masalah yang dicari-cari sebenarnya. Nah dampaknya kalau nggak ketahuan, katanya nggak ketahuan ini ya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu. Tentunya segala kejahatan semua itu sangat mudah untuk dibongkar. Kenapa? Karena ada Allah yang maha adil. Jadi orang tua bisa ngerem mana yang pantas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya kenapa? Karena ingat semua akan berdampak kepada anak keturunan kita. Satu, kita cari nafkah. Nafkahnya pakai harta yang halal. Insya Allah ini anak dibawa sholat gampang, dibawa ngaji gampang, disuruh hafal Quran juga bisa. Tapi kalau orang tua makan dari harta yang haram, na'udzubillah min dzalik, dikasih ke anak, anaknya berat Bang disuruh sholat. Anaknya ini bisa sulit kalau diajak kebaikan. Kenapa? Karena yang masuknya makanan-makanan yang haram. Dampaknya siapa? Anak, dari sisi ruhani. Tapi juga dari sisi mental, ketika orang tua punya masalah, anak juga pasti akan berdampak. Jadi bagaimana solusinya? Satu, jangan dijauhin. Ya, yang pertama-tama tentu tadi orang tua mikir-mikir kalau mau melakukan segala sesuatu, adakah dampak negatif di kemudian hari? Jangan kalau memang ada negatifnya. Apalagi yang bisa mengganggu mental atau psikisnya anak-anak. Dan yang kedua, yaitu anak yang sudah merasakan hal semacam itu, kejadian orang tuanya bermasalah, dia murung, maka jangan dijauhin. Mungkin keluarganya, mungkin paman bibinya, kakek neneknya, keluarganya, kerabatnya, deketin, ajak bicara, naikkan lagi kepercayaan dirinya. Karena pasti yang namanya psikis, mental ini untuk mengobatinya, pertama jangan dijauhin. Dan tidak bisa instan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi perlu ada pendekatan, harus ada komunikasi. Dan juga jangan kita berbicara yang buruk tentang orang tuanya. Udah juga dia terima informasi yang gak baik, tambah lagi misalnya kita ngasih masukan-masukan yang tidak baik juga tentang orang tua. Makin drop.
Justru kita naikkan kepercayaannya. Udah nggak apa-apa, orang tuamu lagi diuji. Kamu tetap harus belajar. Kamu harus jadi anak pintar supaya kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu. Itu kan kalimat-kalimat yang bisa memotivasi si anak. Betul, wallahu a'lam. Jangan dibully. Jangan dibully. Jangan dijauhin. Betul. Kalau bawa masuk dalam rumah, kunci. Iya jangan. Sendirian dong Bun ya? Iya, jangan biarkan sama emaknya, sama jangan biarkan dia Oh, sama kesepian tantenya. ya. Iya, gitu nih. Bawa ke mall. Bawa ke mall, jalan-jalan. Jajan. Isi ruang kosong tersebut. Betul. Apalagi kita orang Indonesia kan pasti kekeluargaannya sangat dekat sekali ya. Seperti istilah Istilah pepatah mengatakan, pepatahnya belum dapat oh Bunda. berdapat ya dah. Nanti aja Bunda ya. Oke, siap. Pokoknya kita kan sebagai orang Indonesia tuh pasti kan erat ya hubungan Betul, kekeluargaannya. Itulah iya. gunanya kita saling membantu nih. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Ada Silahkan. bertanya. Oh, mau saya Waduh, tewak nih. Bunda nih. Waduh, liplak silau ya, liplak. silau. Wat, buricak burinong. Iya Bun, boleh. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Umu Soliha Pinang Ranti. Namanya siapa? Maesa. Maesa. Maesa, iya. Oh, Dari Umu Soliha Pinang Ranti. Punya anak berapa? 4. Alhamdulillah. Wow, udah punya cucu. Masih nerusin? Enggak, masih. Sholat, sekali-kali. maksudnya sholat. Oh iya, sholat terus insya Nerusin Allah. masih. Bunda udah punya cucu. 5, alhamdulillah. Kirain saya Bunda ini cucunya loh. Gak kelihatan loh Bunda beneran loh. Ih, Iya Bun, boleh. Baper nih, Bu. Iya. Ini ada anak. Ada Nah. anak yang benci banget sama orang tuanya itu. Karena kelakuan orang tuanya itu pernah bikin malu. Terus dia sampai terlantar gitu. Nah anak ini nggak mau sampai ketemu sama orang tuanya itu gitu. Karena saking benci sama Sampai orang bencinya tuanya. semalu juga Ya gitu. Allah. Kelakuan orang tuanya itu nggak bener gitu kan ya. Kadang-kadang jadi kasihan sama anaknya itu Bun. Gimana cara menasehati anak itu gitu Bun. Juga pengen Jadi, nangis. Tanya apa? Tanya. Iya. Apa sedih gitu? Kenapa Bun sedih? Keinjak emak. Iya jadi kasihan gitu sama anaknya. Anaknya Iya. jadi benci sama emak bapaknya. Benci banget sama orang tuanya itu karena ya itu kelakuan orang tuanya itu yang nggak benar gitu. Kadang-kadang ya dibully sama yang lain juga gitu kan anaknya itu jadi kasihan. Gimana ngasih nasihat sama anak itu biar dia itu nggak sampai benci banget sama orang tuanya. Karena mungkin katanya ya sejelek-jeleknya orang tua kelakuannya mungkin nggak boleh dibenci kayak gitu ya Bun. Gitu aja sih Bun. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada istilah mantan anak. Mantan pacar mau banyak. Apalagi Bang Melki. Waduh. Aduh. Nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Gitu ya Bun. Enggak sekarang. Jangan Oh, ya udah, nanti duduk setelah aja. yang satu ini ya. Jangan kemana-mana Bunda. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Gimana nih ya sama seorang anak yang terkesan mungkin ya, terkesan membenci orang tuanya karena mungkin masa lalunya orang tuanya pernah berbuat kesalahan, meninggalkan dia. Itu banyak terjadi loh. Jadi anak-anak tuh kayak pengen pengen nunjukin kali ya, nunjukin kekecewaannya dia. Baik. Bun. Ya. Bunda. Ada seorang anak yang membenci kepada orang tuanya karena orang tuanya itu pernah membuat ia malu atau pernah mentelantarkannya atau mungkin emang orang tuanya ini ahli maksiat, nyopet, judi, ngek. Ya. Tidak ada amalan yang manfaatnya paling besar di alam dunia kecuali birrul walidain. Berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Seorang anak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan Rasul dikarenakan ia bakti kepada kedua Orang tuanya. ibu bapaknya. Walaupun orang tua itu ahli maksiat,
Walaupun orang tua itu mungkin menyakiti hati seorang anak. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan jangan memandang sebelah mata pada orang yang berbuat maksiat. Jangan merasa kita lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka. Kita cela perbuatan maksiat mereka, bukan orangnya. Mereka tidak boleh kita anggap rendah dan tercela. Bisa jadi pada suatu malam ia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya, ia bertobat. Bisa jadi ia tadinya ahli maksiat, tapi seketika itu Allah jadikan ia wali. Tapi dengan amal kita yang tidak seberapa, dengan kita sombong, bisa jadi Allah mencabut itu daripada kita semua. Na'udzubillahimin. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Walaupun orang tua tidak satu iman dengan kita, tapi kata Al-Quran dikatakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah, bergaulah dengan kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik, mumpung orang tua masih ada. Nggak menutup kemungkinan tuh orang ngedoain kita, betul Pak, betul? Betul. Tapi orang tua udah nggak ada yang doain kita, betul nggak Bun? Begini rasanya yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, hidupnya hanya sebatang kara. Ayah dan ibu pun tiada. Orang kita mau sedih digendangin ya. Bagus kagak jelug-jelugan. Oleh karenanya hai sebagai anak tetap kita berbuat baik sama orang tua. Bisa jadi asbab kita soleh dan solehah, nih orang tua bakal istiqomah dalam ibadah. Amin. Amin. Orang tua mah nggak ada yang jelekin anak, betul apa betul? Betul. Makanya kata Nabi, celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti sama yang namanya ibu dan bapak. Bilang tetap mesti baik sama orang tua. Ada mantan pacar banyak, mantan laki, mantan bini udah banyak, tapi nggak ada namanya mantan anak ataupun mantan orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Bener banget. Nggak ada ya mantan anak. Oh itu mantan anaknya si itu mana ada ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mau baper gak? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, Boleh. mana? Yang ini bang, yang ini bang. Ya, Bunda, boleh. Iya siapa? Bagus-bagus ya bajunya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iro dari Ummu Solihah Pinang Ranti. Ibu Iro. Ibu Iro. Panggilannya Ir. Cik Iro. Roh. Oh, panggilannya. Boleh Bu. Baper nih Bun. Iya. Bun, saya punya saudara. Hmm. Yang mana saudara kita ini, saudara saya ini ya Bun ya, orang yang termasuk jadi sampah masyarakat. Kok bisa? Masya Allah, karena kelakuannya yang tidak baik. Sehingga anak-anak yang masih duduk di bangku SD dan di bangku pendidikan, dia merasa minder Bun. Sampai sekarang Bun, akhirnya tidak mau sekolah dan ngaji. Sekarang mengurung terus di rumah Bun. Saya sedih sekali selaku saudaranya ya Bun ya. Karena orang tuanya akibat kelakuan buruknya dari orang tuanya, maka si anak ini menjadi apa ya Bun ya? Sedih Ngedon. banget ya Bun ya. Sedih, Bun. Yang saya mau tanyakan Bun, apakah boleh saya selaku saudaranya dari wakil keluarga mengeluarkan anak tersebut dari pendidikan itu, kemudian saya panggil guru untuk privat agar dia tetap masih bisa Oh mau dipindahin ke sekolah gitu ya. Terima saja kasih Bunda pertanyaan ya. saya. Namun sebelum saya tutup dengan salam, boleh nggak saya berpantun? Boleh. Oh pantunnya ada di akhir nih, keren. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Nada balas ya Bunda ya. Ya, Oke. siap. Oke. Jalan-jalan ke Sofa Marwah. Ajib. Adanya di kota Mekah dan Madinah. Ajib. Terima kasih banget nih ilmunya buat Bunda Lisa dan Bunda Nada. Amin. Tentunya kita semua bermanfaat bagi Oh, kita. amin ya robbal alamin. Sekian kurang lebihnya. Ujungnya apa ya bang? tadi, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ujungnya pokoknya A. Ah ya. Soalnya nggak ada melkinya Bunda. Oh, gitu. Jadi ya udahlah ya. Iya nggak apa-apa lain kali ya Bunda ya. Iya deh. Bang, saya mau balas. Balas Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jawab ya. Cuci mulut dengan buah mangga. Ajib.
rasanya enak, menggugah selera. Ajib. Nih, jangan luput kita berdoa supaya dapat anak soleh-soleha. Amin. Cakep nggak, Cakep, Bang? Bunda. Masya Allah. Bagus. Iya. Habisnya ada pantun dari Kroasia. Waduh. Iya, Bang. Dengerin, Nggak Bang. ada. Kalau Kroasia Utara nggak ada pantun. Oh, iya. Dia kan cuma pepatah-pepatah doang. Zimbabwe. Zimbabwe juga nggak main pantun. Ya. Bunda Nada, Oh, iya. langsung dijawab aja. Oh iya, ya tadi berkaitan dengan masalah Iya. anak ya. Dia duduk Oh iya, iya lagi. benar-benar. Enakan pantun, Bunda. Bun, Iya. Bunda. Ih, emang deh kita tuh paling sedih kalau kita melihat ponakan kita, ngelihat ada anak kecil misalnya yang berdampak yang apa namanya dia memiliki psikisnya terganggu, mentalnya terganggu, dampak efek negatif dari orang tuanya. Lalu bagaimana nih inisiatif dari keluarganya, kerabatnya untuk mengambil udah deh daripada terbebani karena di lingkungannya banyak yang membicarakan tentang orang tuanya. Boleh kalau sekiranya kerabatnya menarik anak tersebut untuk menyelamatkan. Niatnya untuk menyelamatkan psikis, niatnya untuk menyelamatkan mentalnya. Supaya dia tidak dulu deh bergaul dengan lingkungan. Di mana lingkungan itu istilahnya apa ya? Menghina, menjudge atau menjelekkan orang tuanya. Kita ambil dulu. Ajak di rumah, tapi di rumah pun jangan didiemin, jangan sendirian, tetap kita panggil guru. Kalau istilah sekarang tuh Bang kayak homeschooling gitu loh Bang. Panggil guru, belajar di rumah. Insya Allah ilmunya juga dapat, kemudian dia juga tidak kehilangan waktu dalam belajar. Betul. Tapi ketika kita dampingi, kita naikkan kepercayaan dirinya, kita berikan motivasi-motivasi dan dia bisa sekira-kiranya sudah bisa bersosialisasi, maka sebaiknya kembalikanlah ke bangku sekolah. Iya. Kenapa? Karena tanpa disadari ketika dia bersosialisasi di sekolah pasti ada dampak baiknya. Jadi boleh, cuma kalau dilihat dia sudah sehat, lingkungan sudah Dibalikin aman, lagi. kembalikan lagi ke sekolah. Benar. Sekolah adalah salah satu tempat terbaik untuk anak bersosialisasi. Betul. Anak saya yang kecil itu besarnya di era pandemi, Bunda. Jadi semuanya berhubungan dengan sekolah online, Betul, ya kan? betul. Saya dianggap temennya, Bunda. Anak saya masih kecil karena dia nggak pernah ketemu teman sekolahnya kan ya. Terus kita jadi apa? gitu. Iya, begitu sekarang masuk ke sekolah, suka manggil tuh depan teman-temannya. Nah, itu dia, Melki sini. Ya. Saking akrab ya, Bunda. Oh, karena 2 tahun hampir 2 kemarin tahun. di rumah aja. Di rumah aja. Nggak punya teman, temannya ayahnya Ya, sendiri. saya bilang anggap papa teman. Oh. Oke deh Melki. Bercanda ya, Bunda ya. Di rumah pakai baju SD. Iya. Ya namanya nggak ada temen kan Sama kasihan topi ya. nih. Saya ajak main. Bercanda ya, Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silakan. Siapa yang mau Ya. tanya? Boleh. Ih, Bunda. Ada kajol. Aca Nahi, tumare jahe. Oh, Kemarin marah jahe. jahe. Bang Melki kayaknya mau pantun dari India nih Bang. Wah, iya. boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baper nih Bunda, tapi Iya. saya mau kasih pantun juga. Oh boleh. Boleh, boleh Bunda. Hujan deras pastilah reda. Ajib. Enak-enak makan sekuteng. Ajib. Ayo ngaji di Assalamualaikum Bunda, adang Bang Melki yang ganteng. Akhirnya. Bunda, nanti ada kapan-kapan ada Assalamualaikum Bunda Award ya. Mungkin Bunda salah satu yang terbaik nih. Siap, siap. Ya. Alhamdulillah. Saya vokalnya nanti ya, orang Siap, dalam. alhamdulillah. Silakan Bunda. Terima kasih. Baper nih Bunda. Iya. Mengenai masalah ini tadi, misalnya nih Bunda ada orang tua terkena hukum pidana dan harus mendekam di penjara, sedangkan dia masih punya anak kecil nih yang masih memerlukan kasih sayang orang tua dan sebagainya. Dan ketika anak itu rindu, nangis, menanyakan di mana orang tuaku gitu, kita ajak ke itu penjara boleh nggak? Bagaimana? Nengokin maksudnya. Ya nengok orang tuanya. Apakah ini tidak akan mengenai mental mereka ke masa depannya? Itu saja Bunda. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Bunda ya. Anaknya rindu sama iya mamanya. anaknya rindu banget sama mamanya. Boleh nggak nih dibawa ke
apa tuh penjara maksudnya ya? Untuk nengokin, takutnya mentalnya malah drop atau gimana? Coba tanya petugas penjaranya boleh apa kagak? Ya itu izin jatuhnya Bunda ya. Iya Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seorang anak yang rindu akan orang tuanya yang mendekam di penjara, entah karena perbuatan apa. Kasih ibu tak terhalang jeruji besi. Walaupun seorang ibu yang mendekam di penjara karena suatu perbuatan dan lain sebagainya, ia terus menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana makannya, bagaimana sekolahnya. Pun demikian sang anak pun rindu ingin berjumpa. Jika memungkinkan untuk menjenguk dan penjara itu sekiranya aman untuk anak usianya berapa ya, maka pertemukan nggak apa-apa. Namun sebaliknya, jika tempat itu bisa mendatangkan trauma untuk anak, mungkin pas datang masuk, wah, pidana-pidana yang lain, anak langsung sawan, bawa keluar ya. Akan tetapi jangan berikan harapan palsu. Besok kita jengukin ayah, besok jengukin bunda. Seminggu, 2 minggu, sebulan anak nungguin aja kok kagak dibawa-bawa. Bilang, jawab dengan jujur nih ayahnya atau emaknya nauzubillah karena melakukan kesalahan ada di tempat ini lagi menjalani hukuman. Oleh karenanya bawa nggak apa-apa tapi sekiranya tempatnya itu aman, bersih atau mungkin orang tua bisa memberikan kabar dengan surat atau bisa telepon ya. Yang penting berikan pengertian kepada nih anak, nih emaknya lagi menjalani hukuman tapi insya Allah hukumannya selesai bisa ngumpul lagi sama nih anak. Bener. Berikan support, berikan dukungan, Motivasi lah. berikan motivasi. Bener. Orang tua bakal tetap sayang sama anak. Benar sekali Bunda. Jadi ingat ya sebuah pepatah dari Cekoslovakia Utara Allah ya. karim. Apa bang? Ich dies hof Jessefsen Konas Yes. Bach diha. Oh iya, artinya bang? Ngapa ya kayak Cara kwek-kwek ya? menjadi orang tua yang baik adalah jangan jahat. Kayaknya tadi panjang banget ya. Kok Sampai pendek artinya banget, Bang? dikit. Bercanda ya Bunda ya. Maaf ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih di tema kita di pagi hari ini, orang tuanya yang berdosa, tapi anaknya yang sengsara. Gimana nih caranya? Masih ada yang baper, mau nanya? Silahkan. Siapa yang bertanya? Ayo. Orang dalam bang, orang dalam. Oh, Bun, mau nanya nih. iya. Apabila Orang tua punya masa lalu yang tidak bagus. Haruskah kita ceritain ke anak? Ya. Takutnya anak dapat informasi dari orang lain. Iya, benar. Terus dia kecewa sama orang tua gitu. Gimana tanggapan Bunda? Iya. Jadi kalau umpamanya orang tua punya masa lalu yang kurang baik lah, Iya. itu harusnya diceritakan ke anaknya gak? Tapi anaknya takut kecewa. Iya. Tapi kalau anaknya cewek, ke cewek dong. Iya. Iya dong. tetep bang, ke cowok. Ke cowok kan Kalau anak laki-laki. ke cowok. Cowok. Kalau anaknya cewek, Ke ke cewek. Oh, kalau kecewa? Apalagi kalau di kamar mandi. Jadi kecoa. Cowok. Iya, bingung ya. Jadi gimana nih Bunda? Mana nih bunda? Iya, baik. Jadi Masya Allah ya, memang kita masa lalu tidak bisa merubah. Yang kita bisa rubah adalah masa di kemudian hari. Ada positif dan negatifnya kalau kita menceritakan apa yang terjadi di kebelakangan hari, khususnya yang dialami oleh orang tua. Pertama, kalau memang itu negatif dan tidak membawa dampak baik kepada anak, nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain. Kalau memang misalnya ada kekhawatiran terdengar dari orang lain, mungkin dengan bahasa yang tidak harus apa adanya disampaikan.
Karena tidak semuanya kekurangan, kesalahan orang tua perlu diceritakan kepada anak. Karena dikhawatirkan akan merubah nih pola pikirnya si anak. Apalagi anak ini juga masih belum dapat mencerna pikiran dengan baik. Jadi pertama coba lihat bagaimana usia anaknya. Kalau memang ini anaknya belum terlalu dewasa, udah simpen aja. Jangan langsung dibuka, khawatirnya akan dampak yang sangat mengganggu kepada Benar. perkembangan anak gitu ya. Jadi belum tentu harus diceritain lah semuanya. Iya. Namanya juga aib. A, I, dan B. Apa itu, Bang? A, anak belum tentu bisa menerima. I. Itu mendingan disimpan dengan rapat-rapat. B. Belum dapat saya. maaf, masih sampai A sama I doang. Maaf ya Bunda ya. Udah nahan napas Maaf Bunda ya. ya. Masih dua huruf doang saya bisanya. Udah nggak apa-apa dah. Nah, kita Gitu sekarang- Bang, iya Bang ya. benar. Pokoknya Gitu ya. jangan langsung diceritakan. Jadi kita langsung kesimpulannya ini Bunda. Gimana caranya menyiapkan mental anak agar siap saat menghadapi ujian? Baik, tanamkan kepada anak bahwa hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Tanda Allah sayang, maka kita akan diuji. Dan ingatkan bahwa di dunia ini fana. Cuma sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Udahan mau closing. Dunia sementara, Akhirat selama-lamanya. Pokoknya PR kita sebagai orang tua adalah kalau kita mau bertindak coba pikirkan dulu. Karena pasti secara tidak langsung akan berdampak kepada anak. Karena kalau sudah kejadian, kalau sudah terjadi, ini bisa dikatakan nasi udah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Sebelum bertindak maka bijaklah dalam berlaku. NTMB. Apa tuh? Nasi telah menjadi bubur. Saya singkat aja. Nasi, itu bahasanya. Bukan, Bunda, gak usah dipancing lagi. Mohon maaf, udah mau closing kita ya. Bunda, semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Bunda Nanda boleh pimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kekhilafan kami dan bimbinglah kami, khususnya kami yang berada pada pagi hari ini. Bimbinglah kami dengan penuh rahmat-Mu, dengan penuh kasih sayang-Mu, dan bimbinglah kami begitu juga dengan anak-anak kami agar kelak keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, penuh dengan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih Bunda Liza. Terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio kami. Terima kasih ya udah datang ya. Terima kasih Bunda yang ada di rumah. Kalau mau datang langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum